Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, sidang jamaah maghrib Masjid Raya Nur Al-Ashkar, Surondakan Trenggalek yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah, umur kita, kesehatan kita, iman takwa kita, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sekaligus kewajiban kita di awal kehidupan malam hari ini, yaitu kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa setiap hari Jumat di masjid ini kita sering tawasul haq, tawasul sabar, insyaallah sampai Isya. Tema kita adalah tentang tauhid akidah. Kalau panjenengan rawuh di masjid ini, tadi sudah sholat berjamaah maghrib, kemudian sholat sunnah, zikir, kemudian kita ngaji sampai Isya. Nanti Isya kita sholat berjamaah lagi, insyaallah ini nanti pahalanya akan kita nikmati, akan kita panen ketika nanti kita menghadap Allah. Dan memang kelihatannya kalau seperti ini tetap membosankan, tidak enak, malas dan sebagainya. Tapi memang begitulah sifat surga itu adalah memang nggih ngeten iki, tidak menyenangkan, malas dan sebagainya. Tapi insya Allah saya panjenengan semuanya yang hadir di sini ini termasuk orang-orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik, jadi orang yang beriman oleh Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau saya panjenengan semuanya dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, orang yang beriman, kita akan dipahamkan oleh Allah dengan ilmu agama. Dan paham itu tidak mungkin ujuk-ujuk, paham itu tidak mungkin tiba-tiba kita paham tanpa ngaji, tanpa belajar. Insyaallah sampai Isya kita akan belajar. Kemarin tentang dukun sihir. Insyaallah sudah tentang dukun penjelasannya, ciri-ciri dukun, kemudian ancaman bagi orang yang mendatangi dukun, jenis-jenisnya, kemudian cara dukun itu mendapatkan bantuan dari setan itu bagaimana dan sebagainya. Hari ini kita masuk karomah. Mudah-mudahan cukup, nanti kalau waktunya sisa kita dialog. Napa karomah niku? Karomah merupakan kemuliaan dari Allah, tentu dari Allah bagi hamba yang memiliki keimanan yang betul-betul imannya niku bersih, tanpa ada kesyirikan, dan selalu melakukan mujahadah dalam ibadahnya. Jadi orang ini betul-betul orang yang soleh, dalam kehidupannya menunjukkan kesolehannya, selalu beribadah kepada Allah, tidak maksiat, tidak berbuat dosa. Nah, ia akan merasakan manisnya iman dan kenikmatan dalam ibadah. Nanti babnya itu tentang bagaimana cara kita bisa merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya kita beribadah. Selalu sudah dibahas di ustaz yang lainnya. Orang yang demikian artinya orang yang soleh, dekat kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Ini terkadang diberi oleh Allah tentang ketajaman mata hati, mendapat keistimewaan dan lain sebagainya. Dan salah satunya diantaranya itu adalah karomah. Namun demikian ia tidak kuasa mendatangkan perkara yang luar biasa menurut kehendaknya atau kalau diminta orang lain. Seandainya kita mendapati ada seseorang itu non sewu diberi kelebihan oleh Allah, nah itu tidak bisa nanti sakarpe dhewe ngoten. Kemarin saya contohkan bahwasanya misalkan ada seseorang naik mobil, mungkin sak mobil ada 7-8 orang. Kemudian dia kalau di tempat kita neng munjungan, dalannya kan cukup mengerikan, Kemudian qadarullah mobil itu adalah jatuh ke jurang. Nah, di antara 8 penumpang itu 7 orangnya meninggal dunia di tempat, jatuh dari jurang.
Sementara ada satu orang yang mungkin hanya lecet-lecet saja, ya luka tapi tidak parah. Lek di logika iki kabeh mati remuk hancur, tapi dia tidak. Ternyata mungkin orang itu orang yang soleh, mungkin tahajudnya tidak pernah putus dan sebagainya. Nah, itu namanya karomah atau maunah, pertolongan dari Allah. Dan itu tidak bisa diulang. Lek diulang kok ngono neh, ya bisa bablas nanti. Tidak bisa. Dan kejadian itu dirasakan setelah terjadinya peristiwa. Lek isbar baru nih. Tapi lek sebelumnya, wah aku oleh karomah ngene, tidak bisa. Jadi setelah terjadi, loh, di logika kok aku tidak mati, tidak begini, kok aneh ini, tidak masuk akal. Nah, itulah pertolongan dari Allah. Nah, po kinten-kinten panjenengan pernah ndak ngoten? Saja pernah mboten iki. Wis nanti dipikir mawon pernah napa mboten niki. Nah. Rupiah dua aja meninggal, Pak. Napa? Hubungan. Nggih. Masuk jurang mati semua. Habis semua Manten nggih. Ada yang hidup enggak? Enggak ada. Ya sudah, berarti bukan karomah itu. Ya memang qadarullah matinya begitu. Ya, banyak memang di daerah-daerah tertentu tuh memang begitu. Ada yang ya kayak kita Munjungan. Kalau di Nun Sewu Bontang Samarinda namanya Bukit Tengkorak. Karena banyak orang jatuh di situ. Naik terus naik terus. Terus naik tuh belok. Belok-belok gitu naik panjang namanya Bukit Tengkorak. Nah, niku lek ndak biasa nggih, mungkin kayak Munjungan ngoten niku. Ya, biasanya di daerah-daerah tertentu ada sing ya cukup riskan jalannya niku. Itu luar biasa nggih. Kalau ada yang meninggal dunia semuanya itu memang nggih begitu nggih. Berikutnya bahwasanya nun sewu, menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, karomah adalah munculnya kejadian yang luar biasa dari seseorang tanpa diiringi dengan pengakuan kenabian. Jadi ini pasti orang yang soleh dan luar biasa di luar logika manusia. Namun kita mengenal juga namanya istidraj. Napa niku? Sama niku. Pemberian kelebihan, ya kejadian luar biasa, tapi bagi orang-orang yang dosa maksiat. Kadang kita melihat ada orang tua hari-hari maksiat kepada Allah, tidak pernah ibadah, demenane dosa dan sebagainya. Dia punya sesuatu yang luar biasa. Cuma ini biasanya biasanya itu juga pengaruh dari setan. Contoh, lek ning galek saya belum pernah dengar niki. Biasanya ada kejadian tentang malam Lailatul Qadar. Saking ilmunya sudah kita dapatkan bagaimana ciri-cirinya orang itu dapat Lailatul Qadar. Tapi ada kejadian di Sulawesi niku nun sewu. Ada orang katanya dapat Lailatul Qadar. Tiba-tiba dia bisa nun sewu ngobati uang, menyembuhkan penyakit dan sebagainya tanpa bukan dokter, tidak pernah belajar. Itu katanya dapat Lailatul Qadar. Tidak bisa tiba-tiba malah sakti. Nah itu namanya istidraj, bukan karomah. Apalagi memang dasarnya dia nuwun sewu ora karukan senengane judi, mendem dan sebagainya. Itu istidraj. Itu ada kejadian-kejadian. Itu ujian bagi saya panjenengan semuanya. Berikutnya, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar kita Fathul Bari bahwasanya harus diperhatikan kondisi orang yang melakukan hal yang luar biasa itu. Jika ia berpegang teguh pada syariat Islam dan menjauhi berbagai kemaksiatan, berarti itu adalah karomah. Kalau pelakunya tidak komitmen kepada syariat Islam dan melaksanakan berbagai macam kemaksiatan, itu istidraj, sihir dan sebagainya. Jadi sekali lagi karomah itu terjadi pada orang yang soleh. Dan kita harus tahu ya,
mungkin ya, mungkin cuma ini kadang nun sewu dibesar-besarkan nun sewu ya. Nanti kalau saya sebut nanti ada yang protes nanti ya. Pokoknya kejadian kepada para wali dan sebagainya itu seakan-akan itu ada yakin wali itu punya karomah, tapi kebanyakan digedek-gedek nih, so miber, iso melaku ning ngisor tanah, gelut ning jero tanah. Nah, itu kan ndak pernah kasusnya seperti ngoten niku para sahabat dan sebagainya. Ya tetap kita yakin karomah itu ada, diberikan kepada wali-walinya Allah. Tapi lek malah terlalu dikultuskan, nah itu berbahaya. Berikutnya, perbedaan antara sihir dan karomah. Niki perbedaannya niki. Satu, sihir niki berasal dari bantuan setan atau jin. Lagi, perbedaan yang pertama, kalau sihir itu berasal dari bantuan setan atau jin. Biasanya jinnya ini disebut dengan jin apa? Kodam, jin pendamping. Memang ada jin pendamping itu adalah jin korin, ada. Tapi kan kita tidak tahu jin itu piye, wajahnya tidak tahu dan sebagainya. Kodam disebut kodam. Kodam itu sebenarnya kan pembantu. Kamu pembantu ya, makanya jin pembantu. Maksudnya begitu. Bantu sapa? Bantu sing orang sing memelihara itu. Apa dia gratisan? Tidak ada. Cerita gratis itu tidak ada. Mesti punya konsekuensi. Konsekuensinya diantaranya itu nggak akidah. Tidak ada ceritanya itu gratis itu. Kalau karomah itu datangnya dari pertolongan Allah. Jelas ini. Lek sihir itu dari setan, lek karomah atau maunah itu datangnya dari Allah. Dua perbedaannya, kalau sihir itu terjadi pada orang yang fasik, munafik, pendosa, orang kafir dan sebagainya. Kalau karomah maunah terjadi pada orang yang soleh, ahli ibadah, betul-betul menjaga dirinya. Diperhatikan sekali lagi, kalau ada kejadian-kejadian luar biasa pada seseorang, kok kita tahu orang itu nun sewu salate ora, senengane mendem, alah wis. Ora sholat gitu aja sudah menggugurkan semuanya. Apa dia tidak sholat? Tidak bisa. Sholat itu kunci. Nun sewu. Kalau kita survei orang yang sholat dengan tidak sholat itu jangan-jangan dalam setiap RT, coba dengan RT no, data-data penduduk RT sini no. Islam sholat tidak, akeh sing ra sholat jangan-jangan. Cuma tidak ada di data kependudukan itu sholat atau tidak ada. Saya yakin banyak wong sing ra sholat atau sholatnya blang-blonteng. Coba jenengan survei, perhatikan, tidak usah ditakoni, dilihat sekelas seret ini saja, seret saja. Atau juga nun sewu, kalau seorang perempuan sa-RT didelok niku, kan ketok niku. Lek masalah tutup aurat kan ketok niki, orang nutup aurat ini jangan-jangan dalam satu RT kata rata-rata 100 orang perempuan niku sing ra jilbaban jangan-jangan nek 90, 95 niku. Nggih kan? Ya, wis angel lek ngoten niku. Nih. Tapi surveinya orang ngono, pekerjaan dan sebagainya. Coba surveinya iki salat, tidak salat, ngoten, jilbaban, ora ngoten wae. Terus iso maca Al-Qur'an apa ora ngono. Itu sing bener lek ngoten niku. Ya, jadi sihir itu terjadi pada orang munafik, fasik, kafir dan sebagainya. Kalau karomah terjadi pada orang yang soleh, ahli ibadah, dekat kepada Allah. Yang ketiga, kalau sihir itu bisa dipelajari dengan berbagai macam syarat. Sihir
ilmu pokoknya bisa dipelajari, ini pasti bisa dengan berbagai macam syarat. Kalau karomah tidak bisa dipelajari, caranya lek ceblok kok gunung tidak mati, tidak bisa, itu tidak bisa. Jadi kalau ilmu, sesuatu ilmu yang sakti bisa dipelajari, itu mesti sihir. Tidak bisa tidak. Saya pernah ketemu dengan orang Jogja, dari Jogja. Nah, dia katanya punya ilmu putih. Gunanya ilmu putih itu untuk menyembuhkan orang, nolong orang, pokoknya untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dia sejak bujangan mempelajari itu mungkin 10-15 tahun belajar gitu. Dan diamalkan. Pas ketika kita buka praktek, kajian ruqyah ngoten, dia nyoba. Katanya dia tuh batu dipukul hancur seketika. Ceritanya dia. Nah, kita bilang Pak coba sekarang, katanya ilmu itu tingkat-tingkatan. Dia 1, 2, 3. Yang paling dahsyat itu Pak tingkat 3. Coba dikerahkan langsung ilmu sing tingkat ketiga. Jok sing 1 langsung ketiga. Pertama dia tidak mau. Nanti kalau panjenengan mati hancur bagaimana? Saya pukul. Akhirnya dia mau juga ngetok nih. Baru saya bergerak jurus-jurus ngeblak dia. Dibentak Allah Akbar aja ngeblak. Ternyata itu setan. Kenapa dia diyakini itu ilmu putih, ilmu untuk menolong orang? Karena non sewu dia dapat dari kiai. Syaratnya tuh akeh. 1, salate kudu dijaga sing apik. Bener kan? Benar. Posone itu dijaga sing apik. Semua poso, ibadah kabeh ditekan terus apik semua perintahnya. Cuma ada satu di terakhir dia mau ditransfer ilmunya itu, dapat ilmunya, dia harus pati geni dasar 3 hari. Wong Jawa, wong Jogja. Pati geni 3 hari. Dasar 3 hari kalau tidak 1 hari, pokoknya pati geni. Napa pati geni niku? Ndak dahar, ndak makan, ndak minum, ndak tidur. Itu pun harus ngebleng ngunci di dalam kamar. Nah, kemarin kita contohkan Ustadz Abdul Aziz niku seminggu ngoten niku. 7 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur di dalam kamar. Di kamarnya itu disiapin nggih, WC ini dan sebagainya. Itu pun gelap, tidak boleh ada lampu. Lalu Ustadz Abdul Aziz. Nah, ini cuma tidak boleh makan, minum, tidur. Nah, setelah itu dia dapat ilmu iso nyembuh nih. Katanya udah bertahun-tahun dia membantu menyembuhkan orang. Dijak dialog tuh angel karena udah mancep ini ilmu putih. Nah, ilmu putih untuk menolong orang, dia sudah bertahun-tahun nolong orang memang dan sebagainya. Tapi ternyata juga itulah dari setan itu begitu. Apa ada tuntunannya nun sewu kita di poso pati geni? Tidak ada syariat seperti itu. Bahasanya itu kuncinya masuk setan tuh begitu. Dari sekian syarat banyak itu mesti ada sesuatu yang menyimpang, di situ masuknya. Contoh lain misalkan panjenengan kalau melihat wong sakti ngoten niku, panjenengan normalnya tidak bisa melihat demit, kuntilanak, pocong itu tidak bisa melihat. Itu normal. Ya karena dideteksi ini rumahnya angker, panjenengan dibuka indera keenamnya. Malah ketok kabeh. Niku dibuka napa diapakne niku? Bukan itu. Panjenengan ditempeli demit. Sesama demit iso ndelok. Lek manusia ndelok demit tidak bisa. Lek demit ndelok manusia saged. Surah Al-A'raf ayat 27. Nah, bukan dibuka indera keenamnya, tapi jeneng ditempeli setan gitu. Kan mesti begitu, ben iso ndelok. Apalagi ada ustadz, demitnya digambar. Wah, tenanan dari gambare demit. Wah, gambar demit iki ngoten niku macam-macam. Ora usah disebut jenenge ngerti kabeh niku.
kan dilukis kan. Nah, ini demite ngono kuwi. Nah, itu semuanya dari setan. Jadi kalau sihir itu bisa dipelajari. Banyak sekali macam-macamnya sihir niku, dukun niku jenisnya bermacam-macam. Ponto, pasti ada sesuatu yang menyimpang, menyalahi aturan. Tidak bisa tidak. Ini sekali lagi kita jangan terpedaya dengan nama besarnya, jangan terkecoh dengan nama KH di depan, duwe pondok, neng di sorbanan putih, tasbih gede sak jambu kluthuk ngono. Ini tidak jaminan seperti ngoten niku. Berikutnya, kalau sihir bisa ditransfer jarak jauh, lek karomah mboten saged. Nuwun sewu, misalkan panjenengan konsultasi neng Jakarta apa neng Surabaya, bla 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 bla, nah wis beres wis ning galek ae cukup, ning galek ae nanti dikirim dari sana syarat-syaratnya set wis dikirimi wis tahu jadi beres, tinggal mahare 3 juta. Kan wis praktis, tanpa poso, tanpa zikir, tanpa macam-macam, wis praktis. Pripun nek ngoten niku? Hanya 2 kemungkinan. Panjenengan itu ditipu terang-terangan niku. Ditipu, diplekoto, gelem manut. Nah, angel niku lek ngoten niku. Atau ya dihapus dikirim jin. Yang jelas itu banyak ngapusi, yang lebih cenderung itu ngapusi. Dari mana ceritanya kok tiba-tiba wis sakti iso sesuatu dan sebagainya tanpa makan apa, ora poso, ora macam-macam, itu setan semuanya. Tapi kalau karomah tidak bisa ditransfer, tidak bisa ditransfer. Utsman bin Ma'dzum ini sahabat Rasulullah SAW, ini dia diangkat sebagai gubernur atau imam, saya lupa itu, di luar Madinah. Kemudian suatu ketika dia tuh ngimami bolak-balik keliru, lali. Kemudian menghadap Rasul, ya Rasul bla bla bla. Ora Rasul wis kowe ning kono engko tak sebule kok Madinah beres, tidak. Mendekat, padahal dekat sekali kemudian dipukul dadanya oleh Rasul. Jeduk. Nah, ini sebagai satu terapi ruqyah tuh boleh dipukul, tapi tidak sembarangan, tidak boleh ngawur. Nah, sejak itu kesaksian Utsman bin Ma'dzum niki saya tidak pernah lupa sama sekali. Tapi lek lali itu wajar nggih. Tapi lek bendina lali, ya iku sing ndak wajar. Ya lali itu wajar, saya nggih kadang ya lali kok. Lali. Salat Isya rong rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dielingne dan sebagainya. Sekali-sekali. Tapi lek termasuk non sewu lek kita tuh bolak-balik lali pelupa, itu bisa jadi gangguan setan. Jadi kalau sihir bisa ditransfer jarak jauh. Ponto, ora usah konsultasi sing ning Jakarta dan sebagainya, kan banyak niku sekarang niku ketik rek dan sebagainya. Wes dikirim dan sebagainya, ndak usah. Hapusi polduk niku. Wes ning masjid mriki mawon lek Jumat sini ngobrol, konsultasi. Ora iso Jumat, Rabu ning Musa kono. Isane Selasa, Pak, nek takwa ya iso. Isone esuk ning omah nggih saged, kurang penak piye. Nah. Berikutnya, kalau sihir bisa diwariskan, lek karomah tidak bisa. Nah, lek sihir ilmu niki akeh banget niki diwariskan. Sanangan niki berus perang tahun nih ngoten niku. Bapake atau mbae mungkin punya ilmu. Ndak tahu dia perjanjian dengan demite niku ndak boleh dibuang. Lek wis waktu mati diwarisne ning anake. Dilalah anake iki ngaji. Anake ngaji. Ora gelem. Ya, mungkin ora iso setan ojo kae. Wis panas kok lek mungkin. Putune. Neng putune nggih ngoten. Sing ilmu macan putih tiba gelubuk kan. Nah, iki jelas itu macan kan begitu, sing masuk itu setan modelnya macan, macam-macam.
diwariskan. Nek ninggale nggih kathah niki diwariskan niku. Baik diwariskan secara ilmunya atau nanti jimat-jimatnya, benda-bendanya diwariskan. Itu 100% itu sihir, itu dari setan. Lek karomah maunah tidak bisa diwariskan. Kita tahu Umar bin Khattab ketika khutbah Jumat, dia memerintahkan, dia tiba-tiba melihat pasukannya yang dikirim nih perang nih terdesak, harus kalah langsung perang. Wahai pasukan naik gunung, munggah ya munggah kabeh munggah. Abdullah bin Umar ora iso sing kaya ngono iku, anake ora iso diwariskan. Jangankan kok karomah, iman saja tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Nek diajarkan bisa, diwariskan tidak bisa. Buktinya napa? Ada nabi sing anake menjadi anak durhaka. Nabi sinten? Nabi Nuh. Lah iman bisa diwariskan itu kan mesti di kayaknya jelas nah sebagainya. Tidak bisa, tapi diajarkan, dipahamkan bisa. Jadi kalau ilmu sihir itu bisa diwariskan. Berikutnya, sihir itu bisa didemonstrasikan atau diulang-ulang. Kalau karomah tidak bisa. Kejadiannya mek sekali tok diulang neh ora iso neh. Misalkan ya kasusnya ceblok ke gunung ndak mati, kok tak nyeblok neh mati dia, ndak bisa. Ini waktu saya masih mungkin SMP-an ini di sini. Di sini di SMP, Alga dulu kan masih terminal call itu. Alga itu terminal call di situ. Nah, enek uang dodol jamu. Tapi untuk menarik perhatian itu kan pakai sihir. Sihire napa? Uang diiket rapet set lebokne kotak. Terus itu di muter anune memang. Saya pernah lihat di Surabaya begitu, pas saya di Surabaya. Kurang lebih podo. Ujung-ujungnya napa? Dodol obat. Tiba-tiba enek wong kon njaba no lara kek diobati langsung mari. Aku balone niku. Nah, apa daya tarike niku sihir. Saya masih ingat begitu mau memulai ini. Bapak-bapak wis bahas intinya tunggal guru aja ganggu. Nah, ini kan wah ini mas setan niku. Lek panjenengan wani ngono cok, jenengan adan sing banter sebubrah niku. Termasuk nun sewu jenengan delok jaranan. Lek ndadi-ndadi ngoten panjenengan nggawa megapon atau toa adan di situ. Iso mencerat kabeh niku. Saya punya tetangga nggih ngoten, punya grup jaranan. Pak aku lek aku main aja harus rasa macam-macam ya Pak. Kalau ini ngerti maksudnya saya. Ndak wani dia dengan saya itu. Wedi dengan saya. Kenapa ya gitu? Adzan itu bisa untuk mengusir setan itu seperti itu. Ruqyah itu adzan, di antara adzan iqamah itu untuk mengusir setan. Itu ampuh niku. Nek jenenge ora iso maca apa-apa adzan mawon. Atau kalau panjenengan misalkan tiba-tiba kok wedi roh demit adzan mawon. Adzan sing banter. Mesti ilang niku, ndak wani dia. Repote kita rong adzan geblak dhisik. Lah iki sing angel niku. Sing angel di situ. Jadi sekali lagi bisa didemonstrasikan itu berarti sihir, itu dari setan. Ndak bisa berikutnya bisa diulang setiap saat diperagakan. Oleh saya dulu SD, SMP nggih dijak oleh kanca-kanca niku golek ilmu. Sing paling terkenal waktu saya SD SMP dulu niku ilmu setrum. Ilmu setrum pripun maksudnya? Ilmu pukulan jarak jauh. Mencelat ngono. Nah, niku sampai kok jati prau kok Gandusari macam-macam saya dijaki ngoten niku. Tapi saya paling ora ndak berhasil dhewe. Ora iso dhewe. Kanca kula sene sakniki kapane ketemu niku cah jati prau niku sing ngejaki kula ning kiai-kiai ning ngene ya golek ilmu ngoten niku. Saya paling ora iso dhewe. Pengen saya tuh pengen yo
zaman bocah ini pengennya sakti ngono. Bahkan jadi iso nyekel demit karo demite iso kecekel ngono. Kan diemen. Orang yang sing bimbing. Nah, ternyata itu setan semua. Itu semuanya bisa diulang, bisa ada teman-teman dipukul Mbah Yai ini brok ngono. Bisa dia. Iso ditransfer. Itu dikai demit ngoten niku, ditempeli demit ngoten niku. Berikutnya, kalau sihir bisa dijual belikan, dadekne duit ngono lho. Nah, itu tadi modalnya mahar, didol, kesana pokoknya bisa diperjualbelikan. Pengen duwe acara, pengen dijogo kalau jin, dikirim jin, jumlahnya piro terserah. Lek sak miliar jine engko 1000 sing dikerahne. Kayak piye lek deteksi ngono dihapusi ngono. Dihapusi. Engko lek dia iso ndelok karena ditempeli, ternyata nek jin begitu. Lek ditakoni jin gambare piye? Pripun lek takoni jin itu gambare piye? Imam Syafi'i mengatakan kalau orang itu mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya, batal Islamnya dia itu, bukan orang Islam lagi. Ndak bisa. Lek pocong niku bentuknya asli napa mboten niku? Bukan bentuk aslinya jin. Demit. Lek asli kok jin kan satu. Modelnya kok macem-macem. Indonesia ini napa pocong, kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, apa tuyul, babi napa malih. Kan berbeda semua niku. Apa jin iki ngono iku? Tidak. Cek dalam Sahih Al-Bukhari. Bagaimana kepalanya jin seperti botol-botol, digambarkan seperti itu, tidak bisa digambarkan dengan jelas. Jadi kalau bisa diperjualbelikan, termasuk nun sewu jadi adol tinuku tuyul. Kan sakniki bisnis apa-apa bangkrut ora payu, lek bisnis ngoten iki cepet. Sajane saya pengen sugih cepet dodol ngene iki nggih. Dodol jimat, dodol ngene kan tak plekoto kan ya bisa. Bisa. Apalagi enek wong kesurupan sebul mari ngono, wis kayak wong sing rada awam ngono manut niku, tarik duit pira nggih. Nek mikir ngono iki sajane sugih niku. Pone artis-artis ngono kae wae wis diplekoto gampang niku. Cuma dosane kelingan dosane niku lho, ndak berani dengan cara yang seperti ngoten niku. Lagi saya ulang, perbedaan antara sihir dan karomah. Kalau sihir satu berasal dari bantuan setan atau jin. Dua, terjadi pada orang munafik, orang fasik, orang kafir. Tiga, bisa dipelajari dengan berbagai macam syarat-syarat tertentu. Empat, bisa ditransfer atau jarak jauh. Lima, bisa diwariskan. Niki sihir. Berikutnya, bisa didemonstrasikan. Berikutnya, bisa diulang setiap saat ketika dikehendaki, iso diulang nih. Kemudian yang terakhir, bisa diperjualbelikan. Kalau karomah atau maunah tentunya datangnya dari pertolongan Allah, terjadi pada orang yang soleh ahli ibadah, tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditransfer atau dipindahkan, tidak bisa diwariskan kepada siapapun termasuk anaknya pun, tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa diulang-ulang, dan tidak bisa diperjualbelikan. Jadi kalau ada orang mengaku ciri-cirinya perbedaan itu semuanya dari sihir, itu semuanya adalah sihir, itu dari setan, pun kita melu pun ikut-ikutan, mesti ujung-ujungnya dihapusi meskipun ilmu putih dan sebagainya. Tidak. Kalau memang kita sakit, berobat itu dengan cara sunnahnya Rasul, ya berobat kepada ahlinya, ke dokter, atau dengan ruqyah, itu ada tuntunannya, atau dengan berbagai macam makanan atau buah-buahan atau ramu-ramuan yang ada di alam semesta ini, ada semuanya, itu baru benar. Tapi lek berobat ke dukun dan sebagainya, dijaga imannya, jangan sampai mungkin
mungkin nggih. Qadarullah dengan izin Allah, orang yang datang ke dukun itu sakitnya benar-benar sembuh. Sama benar-benar sembuh. Mungkin kita menjumpai ini dokter kayak apa orang sembuh, begitu neng dukun ditokne malah betul-betul sehat, ditokne konjurune nek pakune dan sebagainya. Itulah istidratnya, itu ujian bagi kita. Saya pernah menjumpai orang Banyuwangi ngengkel pol. Katanya dia loh, sampai dengan mata saya kepala sendiri Pak, dari perutnya itu keluar paku, penis dan sejenisnya. Saya lihat sendiri Bang. Ada saudaranya yang mungkin katanya dijengges, nah, dia didatangkan kalau ada kiai dan sebagainya, dikeluarkan. Sampean juga terkena tipuan mata nih, kemudian dihapusi. Kalau kemarin saya sampaikan, kalau neng ususnya kayak enek paku papat sampai nih, paku papat enek pitu, pendak jebol ususnya ini. Dan di sini linggis, barang kayak pripun ini, di sini linggis neng weteng nih, pripun itu. Nah itulah istidrat. Jadi jangan gadekan akidah kita dengan seperti itu. Sama saja logikanya. Ada orang lapar, wong luwe, nah, kemudian dikasih suguhan, iki daging ayam, sijine daging babi. Lek dipangan podo-podo wareke mboten. Sing makan ayam niku halal wareg, sing makan nun sewu daging babi ya padha wareke, luwene ilang, tapi sing iki dosa niki mboten. Menawa sijine makan ayam, sijine apa anjing, babi, kayak jarene arep di wis rasa disinggung niku bahaya niku. Ndak usah disinggung wis ngoten mawon. Taib mungkin itu aja. Kalau ini sudah selesai bab sihir, dukun, sihir dan karomah. Nanti bab berikutnya tentang yang lainnya, tentang bab tauhid terus. Tafadhol kalau ada pertanyaan, tinggal berapa menit nih? 5 menitan. Ada pertanyaan? Bab dukun atau sembarang? Boleh dukun wedi Pak, wis sembarang wis. Fikih oke. Al-faraid siap. Muamalah yes, apa enak Pak Akur niku. Nggih. Mas Teri. Nah, kemarin sudah dibahas innar ruqa wa tamma syirik. Nah, maksudnya ruqyah yang syirik itu adalah ruqyah yang dari setan, yang jampi-jampinya itu tidak dicontohkan Nabi. Pripun kalau dalam Sahih Muslim ada 70.000 orang yang digaransi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya yang tidak minta di ruqyah. Ada yang memahami bahwa betul-betul dia tidak pernah minta di ruqyah. Tapi dipahami maksudnya itu adalah ruqyah yang syirik. Saya berpegang ruqyah yang syirik karena sudah kita kaji bahwasanya bahwa ruqyah itu disyariatkan, ada syariatnya, tuntunannya. Rasul pun juga pernah diruqyah malaikat Jibril. Rasul pun juga meruqyah Hasan dan Husain, cucunya orang lain. Mosok Rasul orang ngerti kalau orang berbusuk sama hisab, kan tidak mungkin. Ya, jadi memang hadisnya sahih, jelas, mak dipahami satu ya. Kalau kita minta doa berarti kan kurang tawakal. Nah, begitu. Seandainya kita tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kita masuk dari jalan yang lain, dihisab dengan yang mudah. Tapi saya pribadi memahami itu yang dimaksud itu adalah ruqyah yang syirik, yang dukun dan jampe-jampe yang syirik. Karena beda tipis antara dukun, ruqyah kan pada jampi nih, pada mantra nih diwantrakan. Cuma ruqyah itu ada tuntunannya, bacaannya dicontohkan dari Al-Quran hadis. Tapi kalau yang dukun, seandainya Al-Quran hadis itu sudah diotak-atik, disungsang nih dan sebagainya. Tapi kalau ada yang memahami betul-betul itu pokoknya tidak mau diruqyah,
Pertanyaannya lek panjenengan kesurupan diapa nih? Lek ndak diruqyah. Kok aku Pak engko ora mlebu saka apa hisab, ya nek jenengan grojoki mawon. Jadi termasuk terapi niku digerujuki. Digerujuki air dari atas digerujuki mawon. Nek wong sing ruwet stres digerujuki terus sampai mesti anteng dia. Setelah terapinya niku. Nek diruqyah angel atau saya tak gerujuki. Pripun tanya, nek enek wong sing jelas kesurupan. Enek ora enek kesurupan itu. Nah, coba misalkan wong tiba-tiba matane merah. Wong lanang suarane wedok. Medis iso jawab ndak bisa. Itu setan yang masuk. Setan yang masuk ke dalam tubuh orang itu mengendalikan. Termasuk uang nek pas jaranan ngoten niku. Kan kesurupan mboten niku. Kesurupan. Malah orang genah. Niku sapa sing masuk itu? Ya setan. Setan apa bisa masuk? Bisa. Dan tubuh manusia bisa. Hadisnya Sahih Al-Bukhari, masuk dalam pembuluh darah, maka persempit jalan setan dengan puasa. Setan bisa masuk dalam pembuluh darah. Nah, termasuk bekam itu juga mengeluarkan setan-setan di situ. Nah, pun adan. Jadi lek wong kesurupan lek sing ora nun sewu kita di Kalimantan pernah wong sing ndak percaya ngoten niku, ndak percaya ndak gelem. Tiba-tiba kelompok sing galek sing enek ini lek ngaji mesti ra gelem lek ora karo ustate sing ngono. Kesurupan dia ndak bisa nangani. Kon gawe ning dukun ngono. Dia ndak percaya ruqyah, lek ruqyah ndak masuk terserah. Akhirnya minta bantuan ke kita. Loh ndak sampean sendiri sama lebih sunnah katanya. Ndak percaya dengan ruqyah. Dukun ngono nek dukun ndak gelem, akhirnya pada minta di ruqyah. Nah, kadang kan dilema lek ngoten niku. Dia ngelok-ngelokne tapi begitu kesurupan dhewe piye lek nandangi. Lek nang dukun jelas ancamane. Nah, dia ruqyah yakin ruqyah nanti ndak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi tuwokne ae biyene. Nek jenengan diminta tolong lek wong ngono ki gerujuki mawon. Terus diiket digerujuki mawon. Mesti tobat niku. Jelas niku. Itu trik itu. Tidak semua orang tahu niku. Cara peruqyah sing pengalaman ndak bisa itu. Lek wong sing rodok stres nek ngamuk dilebokne kamar ini digerujuki. Pun digerujuki pakai selangnya ten ember gerujuk nenek terus. Itu mesti anteng itu. Jeneng coba niku, anak jeneng diablek lebokne kamar digerujuki. Ampun itu mesti. Insyaallah ngoten mawon kita lanjutkan nanti Jumat depan babnya berbeda. Tatayur dan sebagainya nanti untuk Jumat depan. Sampun nggih, sudah Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.